Selamat pagi pendengar setia Mutiara Sabda ANC. Bertemu kembali bersama saya Agatha Aprilia Dwi Embu pada hari ini dengan edisi Musa 3 Februari 2022. Pada hari ini kita akan mendengarkan perikop kitab suci Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam renungan hari ini, 12 murid dalam kisah Injil menerima perutusan dari Yesus. Mereka menerima kuasa atas segala daya kegelapan. Pewartaan itu pun tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi pada usaha membagikan damai dan berkat pada mereka yang menerima dengan tangan terbuka. Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua dengan pesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Yesus ingin mereka sepenuhnya mengandalkan Allah. Mereka hanya boleh membawa minimal tongkat dan alas kaki untuk bergerak cepat. Mereka boleh menerima uluran tangan dari orang yang menawarkan tumpangan, tetapi tak boleh memilih tumpangan yang baik. Jika ditolak pun, mereka harus menerima dengan lapang dada, lalu pergi dan kebaskan debu sebagai peringatan. Mereka diutus berdua-dua agar dapat meringankan beban pekerjaan dan derita kegagalan. Berdua-dua menjauhkan diri dari kesombongan pribadi atas kesuksesan. Warta yang sama dari dua orang pun lebih meyakinkan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam tugas perutusan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang menerima, percaya, dan mengimani Yesus. Tapi kadang kita lupa akan kekuasaan yang kita miliki. Kita menggunakan wewenang itu untuk kepentingan pribadi tanpa berpikir dampak bagi orang lain. Kita membantu sesama bukan dengan ikhlas hati, tetapi selalu ingin akan imbalan. Kita selalu menganggap orang lain tak penting, sehingga merasa diri paling hebat. Kita sulit mendengarkan orang lain, kita tak menerima masukan orang lain, kita berbuat sesuka pikiran kita dan hati kita yang menurut kita paling tepat, tetapi tidak bagi orang lain. Ingatlah bahwa Yesus telah memanggil dan memilih kita untuk menjadi alat cintanya, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kita menyadari bahwa tugas mewartakan kasih Allah belum selesai. Kita meyakini bahwa setiap karya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Sebab karena itu, Yesus mengarahkan kita supaya tetap fokus sehingga tidak terbawa arus. Sebab Yesuslah andalan kita.
Ketika kita dengan tulus dan gembira melayani perutusannya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita mencari kesibukan hanya untuk memenuhi keinginan ego kita, rahmat Tuhan akan semakin jauh dari kita dan perutusan kita. Ya Yesus, bantulah kami untuk selalu memiliki pendirian yang teguh dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia zaman ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami pun mampu melakukan kebaikan kepada sesama dengan tulus. Berilah kami kepercayaan akan kuasa ilahi-Mu, dan jadikanlah kami saluran rahmat dan berkat bagi orang di sekitar kami. Doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.